Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar tergembira buat kita semua bahwa jabatan Kapolsek Ibtu Rudiana melayang gegara kasus Vina resmi dicopot oleh Kapolri. Mantap. Ya, jadi usaha Kapolri selama ini dalam diam, ternyata beliau membuat satu tim regu pencari fakta yang sebenarnya sehingga bisa menemukan misteri kematian atau kasus yang dialami oleh Vina dan Eki ini, ya, dengan munculnya saksi sahabat Eki yang menyatakan pada malam itu Eki mengkonsumsi obat terlarang, ya, dengan banyak meminum alkohol. Kemudian dari sini saya bisa mempelajari bahwa Ibtu Rudiana ingin menutupi bahwa Eki itu mengkonsumsi obat terlarang. Kalau dilihat dari fisiknya saja, ya, ini kita lihat fisik Eki semasa masih hidup, ya. Beliau itu sangat, saya sudah yakin memang pada saat itu, ini kayak seperti orang pengisap atau pecandu suatu obat-obat terlarang. Karena tampan-tampan yang kayak gini, kurus badan-badan yang kayak gini, mesti hisap, ya, mesti itu dia mengkonsumsi obat terlarang. Contoh juga seperti Liga. Nah, ini kan tampan-tampan mereka ini berarti dulu pernah memasukkan suatu barang-barang terlarang sehingga tubuh mereka itu kelihatan kering, ya, dan tidak bisa gemuk, ya. Tapi kalau yang cocok juga bisa gemuk. Dengan kemunculan mereka saksi-saksi yang baru-baru ini ditemukan oleh pihak tim pencari fakta daripada regu tim buatan Kapolri sendiri, maka kasus ini semakin jelas. Dan kemudian inilah sosok Kapolres yang kini turut terseret dalam kasus Vina Cirebon akibat berani melawan mantan jenderal polisi. Belakangan ini Kapolres berinisial R tersebut diduga mengintimidasi mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duwaji yang jadi saksi di sidang peninjauan kembali PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Susno Duwaji jadi saksi ahli di sidang PK Sakatatal bersama dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Jadi ini orang sudah tenang-tenang, hanya ngopi data apa saja, tiba-tiba ingin mengusik juga hanya pangkat AKBP. Kini mereka berani kepada mantan jenderal, ya. Jadi bermakna di sini, jangankan mantan jenderal, apalagi terhadap rakyat kecil, ya. Lalu bagaimana dengan nasib kami rakyat kecil? Sedangkan kepada mantan jenderal saja mereka sudah tidak menghargai kesatuan mereka, di dalam kesatuan mereka. Berarti di dalam kepolisian ini mereka berprinsip selagi kalau sudah tidak mempunyai jabatan maka itu tidak lagi mempunyai kuasa, ya. Seharusnya mantan-mantan jenderal itu dihormati, diambil atau dipetik, dicari ilmunya, ya. Apalagi seorang menjadi Kapolres. Mati kau gara-gara ini kau ikut campur, kau sudah senang minum ngopi, kau usik juga netizen. Akhirnya muncul lagi kau. Kemudian ada dua mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duwaji menyesalkan peran dua Kapolres di kasus Vina Cirebon. Dua Kapolres Cirebon kota ini menurut Susno harus ikut bertanggung jawab atas kasus kematian Vina dan Eki. Mereka adalah Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit, ya. Maka benar mereka harus bertanggung jawab karena mereka pada tahun 2006 itu menjabat sebagai Kapolresta Kota Cirebon, ya. Jadi mereka pasti mengetahui apa yang dilakukan oleh bawahan-bawahan mereka. Ini semua ada di atas tangan mereka. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas kasus ini. Jadi kasus ini banyak menyeret pihak-pihak kepolisian baik di yang sudah berpangkat tinggi, ya. Mereka ini sudah ada yang menjadi jenderal, ya, terutama si Brigjen Indra Jafar ini sudah bintang satu, dia menjabat sebagai, dan entah dia menjadi Kapolda, ya, jadi Kapolda kayaknya. Mantap coy. Dikutip dari tribunlampung.co.id Jakarta, Buntu terlibat dalam kasus kematian Vina, Cirebon, dan Eki. Ibtu Rudiana kini harus rela melepas jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Hal tersebut lantaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut telah resmi menonaktifkan Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek tersebut. Kasus kematian Vina, Cirebon, dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara
pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, dan tewas bersama kekasihnya Eki di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Inilah sosok yang ditemukan oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo Subianto. Orang ini adalah teman dekat Eki pada saat malam kejadian, dan dia sempat juga mengaku diberikan 2 pil obat terlarang jenis narkoba untuk mereka konsumsi. Jadi pada saat malam itu memang mereka lagi berpesta masalah obat terlarang. Jadi kemungkinan Rudiana menutupi kasus ini disebabkan kalau Eki ini ketahuan meninggal atau karena kecelakaan dan meninggal akibat mabuk, disebabkan daripada reaksi meminum memakai obat terlarang tersebut, maka bisnis gelap mereka yang ada di Jawa Barat khususnya ya, berarti mereka semua ini bersekongkol untuk menutupi bahwa ada gembok besar narkoba di bagian Jawa Barat. Ya, ini pihak Mabes Polri harus turun tangan mencari tahu apa kebenaran apa yang mereka tutupi di Jawa Barat. Karena kita ketahui bahwa Ibtu Rudiana itu sering melakukan atau aktif melakukan penangkapan terhadap bandar-bandar narkoba yang ada di bagian Jawa Barat. Jadi dia mencoba menutupi bahwa anaknya tersandung kasus narkoba, maka dia harus berpura-pura ini adalah pembunuhan, ya, dilakukan oleh geng motor, memfitnah semua, melakukan penangkapan semua. Jadi bisa menutupi selama 8 tahun bahwa Eki itu adalah anak yang paling brutal ya mengkonsumsi barang-barang tersebut. Maka dari itu kita pertanyakan, dari mana Eki ini mendapatkan obat-obat terlarang tersebut? Apakah bapaknya menyimpan suatu barang-barang itu ya, barang-barang yang hasil tangkapannya disimpan dan kemudian diambil oleh Eki tanpa sepengetahuan bapaknya lalu dikonsumsi. Ini akan sangat menjadi pertanyaan besar bagi Mabes Polri. Dan ini adalah 2 oknum penyidik yang disebut Aldi paling kejam menyiksa orang tidak bersalah pada saat mereka ditahan pada tahun 2016 sehingga menyuruh para tahanan itu meminum air kencing dari mereka sendiri. Mantan Wakapolri Oegrosono menyatakan bahwa Ibtu Rudiana, Gugun Cirebon, Aris Papua harus bertanggung jawab dan terancam dipecat secara tidak hormat. Dan seluruh penyidik di tahun 2016 diperiksa kembali. Ini akan sangat banyak berguguran ya oknum-oknum yang akan berjatuhan ya. Dengan ini mereka skenario Rudiana ini mereka sokong karena ingin membagi-bagi suatu kenaikan pangkat ya. Karena di mana pihak kepolisian itu untuk salah satu cara untuk mempercepat menaikkan karir mereka, menaikkan pangkat mereka dengan cara menyelesaikan suatu kasus, apalagi suatu kasus pembunuhan berencana dan penangkapan yang besar-besaran, itu akan membuat atau diberikan penghargaan daripada pihak Mabes Polri. Dan terbukti setelah kasus itu berjalan, bergulir, selesai, semua orang dijatuhkan pidana seumur hidup, dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka bebaskan Sakatatal ya, dan yang akhirnya menjadi pintu terbukanya kasus ini, mereka semua Ibtu Rudiana dari Kanit Reskrim menjadi Kapolsek, dan penyidik-penyidik yang lainnya banyak yang sudah menjadi bintang dan bertugas di Mabes Polri dan punya jabatan-jabatan yang paling bergengsi. Jadi buat kalian yang selama ini kita sama-sama mencari kebenaran tentang kematian kedua almarhum dan almarhumah ini, jadi kita sudah deal bahwa ini adalah kecelakaan tunggal, tidak perlu lagi percaya yang mana untuk kita digiring ke sana ke sini. Ini adalah kecelakaan tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen merdeka, kita bersuara pasti jaya.